Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang segitiga kesembuhan. Tentu ini mungkin banyak yang baru dengar karena ini adalah hal yang selama ini Bang Jai tekuni dan kenapa ODGJ ini menjadi sangat sulit untuk disembuhkan. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang itu ya, supaya semuanya paham bahwa ketika mengobati pasien gangguan jiwa tidak hanya terfokus pada obat, walaupun obat itu sangat penting, tetapi masih ada hal lain yang jauh lebih penting, yaitu latihan aktivitas terstruktur dan latihan aktivitas sosial. Tentu ketika tiga hal ini dilakukan dengan benar, pasti hasil pengobatan akan sangat jauh lebih baik. Kesembuhan adalah harapan semua orang dengan gangguan jiwa. Kesembuhan adalah harapan semua keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Bahkan kesembuhan harapan dari semua petugas kesehatan, baik itu dokter, psikolog, perawat. Tetapi kenapa kesembuhan pada pasien gangguan jiwa menjadi sangat sulit untuk diwujudkan? Tentu kita harus tahu bahwa mengapa ini bisa terjadi. Pengobatan sudah dilakukan, minum obat sudah teratur, tapi masih saja kambuh. Berarti masih ada yang kurang. Nah, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mencapai kesembuhan pasien gangguan jiwa. Bang Jai menamakan segitiga kesembuhan, di mana kesembuhan ini sangat dipengaruhi sekali oleh keberhasilan seorang ODGJ menjalani pengobatan secara farmakologik atau dengan obat. Yang kedua, bagaimana bisa memanajemen, bisa mengelola kegiatan hariannya dengan baik. Yang ketiga, bagaimana bisa melakukan aktivitas sosial termasuk latihan bagaimana memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan semua kesulitan atau permasalahan hidupnya. Nah, tentu ketika tiga hal itu dilakukan dengan benar, maka harapan, keinginan semua orang bahwa ODGJ itu bisa sembuh akan terwujud. Nah, tapi bagaimana memperjuangkannya? Secara lebih gamblang, secara lebih detail sudah Bang Jai jelaskan di 3 video sebelumnya, bagaimana orang dengan gangguan jiwa itu sangat penting untuk minum obat secara teratur, dan bagaimana begitu pentingnya belajar aktivitas secara terstruktur, selain bagaimana ODGJ melatih keterampilan sosialnya. Nah, supaya lebih komplit, supaya lebih mudah dipahami, bagaimana sih keterkaitan antara tiga hal itu, di mana memang tiga faktor itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Pada kesempatan kali ini, Bang Jai akan menjelaskan secara gamblang. Titik yang pertama adalah bagaimana obat bisa diminum secara teratur. Obat ini akan sangat banyak fungsinya jika diminum secara teratur. Makanya kontrol rutin, konsultasi dokter sangat penting sekali untuk menjamin minum obat itu bisa dilakukan secara teratur. Ya, tidak hanya itu, untuk menjamin orang dengan gangguan jiwa bisa minum obat secara teratur, butuh pendampingan dari orang lain, khususnya keluarga. Jika ada seorang pengawas minum obat,
tentu ini akan sangat jauh lebih baik dan menjamin bahwa pasien akan rutin minum obat. Kenapa? Ya, karena banyak pemahaman yang kurang tepat pasien gangguan jiwa tentang obat yang diminum. Di video sebelumnya, Bang Jai sudah jelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pada akhirnya pasien itu memutuskan untuk berhenti minum obat. Salah satunya ya anggapan yang salah. Nah, anggapan yang salah tentang obat yang diminum ini akan bisa dihilangkan jika ada pendamping minum obat yang juga paham tentang obat yang diminum oleh ODGJ. Nah, untuk itu tentu seorang pendamping minum obat harus bisa mencari informasi yang tepat tentang obat yang diminum ODGJ, sehingga bisa memberikan sebuah arahan, nasihat, atau mengingatkan dengan baik ketika ODGJ mulai jenuh, mulai bosan minum obat, atau bahkan ketika sudah merasa sembuh. Karena sembuh itu pada hakikatnya tidak hanya bisa dinilai dari gejala atau tanda yang dirasakan ODGJ sudah hilang, tetapi juga ditandai dengan kembalinya fungsi harian. Apa? Fungsi sosial dan fungsi pekerjaan. Dalam hal ini kalau belum bekerja ya aktivitas harian sehari-hari termasuk perawatan diri. Nah, tentu ketika pasien ODGJ sudah memutuskan untuk berhenti minum obat saja karena sudah sembuh, nah ini harus diantisipasi. Mungkin pendamping minum obat atau pengawas minum obat tidak hanya butuh tahu saja, tapi mungkin butuh orang yang bisa meyakinkan ODGJ untuk tetap minum obat. Karena bagaimanapun juga pemahaman pengawas minum obat atau pendamping minum obat ya tentu masih bisa dibilang belum paham banget ya, sehingga untuk meyakinkan ODGJ untuk tetap minum obat bisa jadi ada kesulitan. Nah, tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya atau perawat jiwa atau dokter bisa membantu untuk mendampingi. Nah, caranya bagaimana? Ya bisa saja memfasilitasi untuk mengunjungi fasilitas kesehatan atau konsultasi dengan orang-orang yang memang menyediakan jasa itu, sehingga ada upaya untuk meyakinkan ODGJ ini dengan baik, dengan benar ya, sehingga akhirnya akan tetap rutin minum obat. Titik yang kedua adalah aktivitas terstruktur. Jadi orang dengan gangguan jiwa setelah tanda gejalanya terkontrol atau pulang dari rumah sakit, tentu harus dilanjutkan dengan program berikutnya. Selain tetap minum obat teratur, juga hari-harinya waktu luangnya diisi dengan aktivitas-aktivitas positif. Nah, tentu dimulai dari yang bisa dia lakukan dan ada di rumah. Nah, kemudian ketika sudah bisa secara rutin dilakukan sehari-hari, bisa saja ditambahkan dengan aktivitas-aktivitas baru yang mungkin belum pernah dia lakukan dan dia tidak bisa, kemudian diajarkan. Setelah bisa, jadikan kebiasaan ya, masukkan dalam jadwal. Jadi ODGJ harus dibantu. Ya, siapa yang membantu? Ya keluarganya atau orang yang mendampinginya di rumah. Jangan biarkan ODGJ hanya minum obat saja tapi tidak ada yang bisa dilakukan di kesehariannya. Ya, nah kalau waktu luang itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya tentu resiko mengalami halusinasi kembali, yaitu mendengar suara yang nggak ada wujudnya atau melihat bayangan, itu akan bisa terjadi lagi. Termasuk ketika dia mempunyai pikiran yang salah terhadap orang lain atau pikiran-pikiran yang aneh.
yang menurut orang lain itu tidak tepat, tentu akan diingat terus, akan terpikirkan terus. Tapi kalau ada aktivitas-aktivitas luang yang dia lakukan, entah itu perawatan diri, aktivitas harian, hobi, kegemaran, maka secara otomatis waktunya akan terisi dengan hal yang positif, tidak ada kesempatan lagi memikirkan yang aneh-aneh atau yang tidak realistis. Dan halusinasi yang biasanya muncul bisa saja hilang atau tidak muncul lagi, ya. Nah, memang kesulitannya adalah hampir sebagian besar orang dengan gangguan jiwa itu mengalami gejala negatif, baik itu avulsion atau kehilangan niat, kehendak, ide-ide, kemauan, dan juga mengalami kendala di dalam apa? Memang segala sesuatunya harus dimotivasi, disemangati oleh orang lain. Ada anhedonia, hampa, kosong. Ya, walaupun ini sudah mencoba dihilangkan dengan obat selama perawatan, tapi sisa-sisa itu masih ada. Itu pula kenapa butuh orang lain untuk membantu menyusun jadwal, membantu ODGJ melakukan itu. Kalau kesulitan, keluarga bisa membantu mengingat kembali atau melatih kembali. Jadi kalau itu dilakukan dan obat masih diminum, maka akan semakin semangat, akan semakin pulih gitu loh, baik secara tanda gejala menjadi semakin hilang, kemampuan untuk aktivitas positif, waktu luangnya juga pun semakin meningkat. Titik yang ketiga adalah aktivitas sosial. Penyakit gangguan jiwa ya, ada dampaknya. Jadi selain mengganggu pikiran, perasaan, dan perilakunya, juga berdampak kepada fungsi harian. Selain aktivitas sehari-harinya terganggu, juga aktivitas sosialnya. Karena memang penyakit gangguan jiwa itu, ya khususnya yang skizofrenia, ada gejala negatif, autistik. ODGJ menjadi sulit sekali untuk memulai hubungan dengan orang lain, bahkan kurang minat dan lebih suka menyendiri, lebih suka melamun, ya. Jadi nggak tertarik dengan hubungan sosial, bahkan ngerasa nggak nyaman bersama dengan orang lain. Nah, tentu ketika sudah menjalani perawatan atau minum obat teratur, kemampuan sosial pasien, keterampilan sosial pasien harus dikembalikan dong. Ya, karena mungkin udah sekian lama nggak terbiasa ngobrol, bicara dengan orang lain, menyapa dengan orang lain, bisa jadi ada kesulitan. Nah, kesulitan ini yang harus diantisipasi oleh keluarga. Ketika merawat ODGJ, ya tentu kita harus paham apa kesulitannya keluarganya. Sekian lama tidak kontak sosial dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara yang lain. Tentu ada kesulitan yang perlu kita bantu pecahkan. Sehingga keluarga bisa memulai di dalam rumah itu sendiri. Bagaimana membiasakan untuk menyapa, mengajak bicara, kemudian memberi kesempatan keluar rumah, kemudian juga diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah terkait hubungan sosialnya dengan orang lain. Nah, kalau ada kesempatan bagi ODGJ untuk keluar rumah dan menemui situasi sulit, ya biarkan ODGJ ini menyelesaikannya. Tentu keluarga harus mendampingi jika kesulitan. Kenapa? Karena tidak mungkin akan 24 jam keluarga itu nungguin atau mengawasi. Atau tidak mungkin juga ODGJ akan kita biarkan di dalam rumah terus. Dia juga butuh bergaul, jenuh, butuh keluar rumah, butuh jalan-jalan di sekitar rumahnya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan ketemu orang, dan orang itu belum tentu akan memahami kondisi dari ODGJ ini, sehingga kemungkinan dibully,
dihina atau mengeluarkan pernyataan yang kurang menyenangkan yang membuat ODGJ nggak nyaman itu bisa terjadi. Sehingga ketika keluarga melatih bagaimana mengatasi situasi sulit ketika di luar rumah, kalau ada orang yang ngatain yang nggak bagus tentang ODGJ, gimana caranya yang baik untuk memberikan feedback atau jawaban, atau meminta baik-baik untuk tidak mengganggunya dan sebagainya, atau bagaimana menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini keterampilan tidak mungkin akan begitu saja diperbaiki dengan obat. Obat membantu, tetapi secara skill keterampilan ya harus dilatih kembali, dibudayakan. Nah, kehadiran keluarga akan sangat bisa membantu ODGJ untuk belajar kembali. Kenapa? Ya, untuk mengambil ide mungkin akan sangat sulit gitu loh. Kecuali ODGJ yang memang tidak ada hambatan dalam hubungan sosial. Karena apa? Tidak semua ODGJ juga mengalami masalah sosial ini atau masalah dalam berhubungan sosial. Tapi kebanyakan mengalami. Apalagi kalau sudah ketahuan dia gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa. Tentu ini juga berpotensi untuk membuat orang lain itu menghindar, menganggap ODGJ ini berbahaya dan sebagainya. Ini juga menyulitkan ODGJ untuk latihan keterampilan sosial. Jadi kalau nggak dimulai dari keluarga, mau dari mana lagi? Ya, mau berharap orang lain memperlakukan dengan baik, ngajak bicara, menyapa, tapi keluarga sendiri tidak melakukannya, tidak mau mendengarkan ODGJ, apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan ODGJ. Bagaimana orang lain akan melakukan hal yang baik, hal yang sama? Jadi dimulai dari keluarga. Itu kira-kira penjelasan dari Bang C tentang segitiga kesembuhan. Semoga manfaat. Jangan lupa kalau memang masih ada kesulitan, silakan kontak nomor WA saya 081326538991 ya. Dan tentu mengenali kekambuhan sejak dini itu jauh lebih penting dibandingkan kita mengetahui ODGJ atau keluarga kita ini sudah kambuh dan dalam kondisi parah, bahkan berdampak pada perilaku kekerasan. Tentu akan sangat sulit sekali untuk membawa kembali ke rumah sakit. Nah, sejak dini kita kenali sebenarnya ada kendala apa dari segitiga kesembuhan ini yang belum tercapai dengan baik. Sehingga harapannya ketika misalnya itu sudah terdeteksi, bisa dipahami oleh keluarga, tenaga kesehatan, bisa mengontrol sejauh mana pelaksanaan dari 3 titik itu, baik itu pengobatan, kemudian aktivitas sosial maupun aktivitas fisiknya. Itu kira-kira teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Berikan like dan komentar, kemudian share ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.